Ada sebuah aplikasi nanti dikeluarkan oleh Kesbangpol. Jadi sistem pelaporan itu sistemnya online. Setelah dilakukan identifikasi di Kota Makassar ini, banyak warga kita yang terpapar radikalisme yang mengarah terorisme itu adalah yang berada di selam-selam area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Seperti biasa di setiap episode kita selalu ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Dan di kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Zainal Ibrahim selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar. Kedepannya nanti kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya tugas dari Badan Kesbangpol Pemkot Makassar ini, dan kira-kira programnya di lingkup pemerintah Kota Makassar maupun keluar itu seperti apa, nanti akan dijelaskan langsung saja saya sapa Bapak Zainal Ibrahim. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mungkin penonton kita nih Pak belum semuanya tahu seperti apa sih sebenarnya tugas dari Kesbangpol itu di sebuah lingkup pemerintah, dan kira-kira program atau apa sih tugas baik itu di dalam lingkupnya ataupun mungkin ada output yang harus dilihat secara real oleh masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya. Pertama-tama saya mau memperjelas dulu apa itu Kesbangpol. Selalu orang mengatakan Kesbangpol. Ya. Kesbangpol itu kepanjangannya adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Jadi kalau karena dia setingkat SKPD maka menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Dari nomenklaturnya saja udah terlihat bahwa tugas pokoknya ini lebih kepada pembinaan wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri. Di Kesbangpol ini ada 4 program besar dan itu dibawahi oleh 3 bidang. Yang pertama adalah program wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Nah, tugas pokok daripada wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila itu adalah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan dan menyampaikan ke masyarakat begitu pentingnya wawasan kebangsaan. Ya, negara kita kan negara kepulauan yang terdiri dari 250 suku bangsa besar, 17.000 pulau-pulau. Tentunya integrasi sebagai sebuah kesatuan itu sangat penting. Betul. Nah, makanya tugas pokok wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila ini penting. Kenapa dia penting? Karena kita harus meyakinkan bahwa keutuhan negara ini tetap kita bisa pertahankan di kondisi di mana bangsa kita ini berbeda-beda, heterogen. Nah, tentunya adalah penguatan 4 pilar kebangsaan ini sangat penting. 4 pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Nah, ini yang perlu kita bumikan khususnya kepada generasi muda, generasi bangsa kita. Makanya program ke depan dari Kesbangpol ini bagaimana kemudian tetap membumikan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila itu kepada para siswa pelajar. Dan kita akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah program politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri ini terdiri dari koordinasi dan pembinaan politik, ya khususnya Kota Makassar. Makanya kemudian koordinasi mengenai pemilu, pilkada, ini ada di Kesbangpol, ya, termasuk bantuan-bantuan partai politik. Kemudian pembinaan organisasi kemasyarakatan. Pembinaan ini termasuk pengawasannya. Database yang kita punyai, Kota Makassar ini ada sekitar 450 organisasi kemasyarakatan yang terlapor. Ya, terlapor.
Karena kewenangan sekarang di Kesbangpol itu bukan mendaftar, tapi pelaporan. Pendaftaran ada kewenangannya di Dirjen Polpum Kemendagri. Ya, database yang kita punyai adalah sekitar 450 ormas. Kemudian ada program ketahanan sosial ekonomi, kebudayaan, dan agama. Ini juga sangat penting karena misi dan visi Bapak Wali Kota, ya, misi kedua Bapak Wali Kota itu adalah perkuatan keimanan umat. Nah, ini ada di program ini, di program ketahanan sosial ekonomi dan budaya. Nah, di sini ada perkuatan-perkuatan yang bekerja sama dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau Forum Kerukunan Umat Beragama itu di situ ada 17 anggotanya yang terdiri dari seluruh agama-agama besar yang ada di Kota Makassar. Kalau FPK ini anggotanya ada sekitar 15 yang terdiri dari seluruh etnis yang ada di Kota Makassar. Jadi dia representasi dari seluruh ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah kota untuk perkuatan keimanan umat, ya. Apalagi kita lihat sekarang dengan maraknya radikalisme dan terorisme, program ini sangat penting kita kawal dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional itu bagian bagaimana mempertahankan kota ini sehingga tingkat kriminalitas, gangguan keamanan, ketertiban itu bisa menurun. Nah, koordinasi di sini ada perkuatan koordinasi dengan aparat-aparat hukum dan aparat-aparat intelijen yang bergerak di Kota Makassar. Nah, itu gambaran umum dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Ya, jadi cukup luas juga dan menaungi hampir secara keseluruhan sebenarnya, ya Pak, ya. Tapi mungkin kita mau tahu nih real atau konkretnya sendiri dari program-program. Tadi ada 4 kalau nggak salah program yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainal. Itu konkretnya yang bisa masyarakat lihat atau secara realnya kira-kira seperti apa? Apakah ada sebuah kegiatan khusus nih yang dilaksanakan oleh Kesbangpol yang kemudian, oh ternyata yang ini nih kegiatannya Kesbangpol, kayak gitu Pak? Iya, kita tarik dulu dari Rakorsus. Baik. Rakorsus yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar pada awal tahun 2022 itu mewajibkan seluruh SKPD memaparkan program inovasinya. Baik. Tentu yang bersesuaian dengan program prioritas Bapak Wali Kota Makassar. Di Kesbangpol ini ada beberapa inovasi yang kita sudah gagas, ya, yaitu misalnya tahun depan kita sudah menggagas inovasi mengenai sistem online pelaporan ormas. Ya, itu sistem aplikasi karena selama ini pelaporan dan pengawasan ormas itu masih sistem manual. Itu agak merepotkan masyarakat dan memperlambat pelayanan. Nah, di inovasi kita itu kita sudah menggagas itu dan ada sebuah aplikasi nanti yang dikeluarkan oleh Kesbangpol. Jadi sistem pelaporan itu sistemnya online nanti. Ya. Jadi nanti pelaporan secara online. Jadi tidak perlu datang ke sini, tinggal mengupload berkas-berkas, nanti kita verifikasi, kecuali untuk sign, baru kemudian kita panggil. Nah, itu kemudian juga kita bisa mengunci sistem pengawasan ormas, karena di situ akan disatukan lagi. Semua 450 ormas yang ada sekarang ini, database-nya sudah ada, kita akan memasukkan di aplikasi itu. Jadi sistem itu akan terintegrasi antara pelaporan dan pengawasan. Nah, jadi kita masukkan juga ke peta Google untuk melihat posisinya. Kemudian ada inovasi Jambore organisasi kemasyarakatan. Kemudian inovasi yang ketiga itu Sikatutui, ya, Smart Sikatutui. Itu adalah bagaimana kita membuat peran-peran FKUB itu dan tentu Kesbangpol juga bisa meningkatkan moderasi dan toleransi beragama di Kota Makassar.
Ya. Ini kita bekerja sama juga dengan FKUB. Kemudian dari sisi penguatan program pemerintah kota dalam ini Bapak Wali Kota Makassar, itu kemudian tahun ini dan tahun depan kita akan perbuatan dan supporting di program lorong wisata. Karena arahan Bapak Wali Kota bahwa lorong wisata ini merupakan pintu masuk bagi semua program yang ada di Pemkot Makassar. Jadi semua SKPD ya, 35 SKPD harus mendukung ini. Ya, secara spesifik dari 3-4 program yang saya katakan tadi ini, kemudian setiap lorong wisata itu ada kegiatannya. Iya. Ya. Kalau yang pertama itu adalah sosialisasi dan penyuluhan moderasi beragama di lorong wisata. Oke. Nah, Yang itu pertama. mendukung inovasi Smart Sikatutui. Iya. Ya, karena ini penting. Setelah dilakukan identifikasi di Kota Makassar ini, banyak warga kita yang terpapar radikalisme yang mengarah terorisme itu adalah yang berada di selam-selam area. Dan ini ada di daerah yang lorong-lorong. Betul. Ya, walaupun tidak seluruhnya ya. Iya. Ya, tapi kan ini membuka enklave. Kata Bapak Wali Kota, ini kita sebagai membuka enklave. Jadi hal-hal yang kemudian tertutup di situ itu kalau perlu dengan program itu kita masuk untuk melakukan penetrasi dan perbaikan. Tentunya sesuai tupoksi kami ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perkuatan keimanan umat ini, moderasi dan toleransi itu berjalan dengan baik. Ya, jadi masyarakat tidak berpikir komunitasnya itu eksklusif, tapi inklusif. Sebagai masyarakat yang lebih inklusif. Kemudian kami juga diminta oleh Bapak Wali Kota bagaimana ke depan bahwa pendidikan politik itu bukan pada usia dewasa saja. Tapi mulai dari awal. Nah, kita juga buat program ke depan yang namanya pendidikan politik bagi usia dini di lorong wisata. Oke, jadi memang pintu masuk itu adalah lorong wisata. Semua lorong. Semuanya Iya. masuk lewat lorong-lorong Iya, ini ya. itu di program politik dalam negeri. Kemudian ini yang paling penting juga kita kawal adalah kami lakukan kegiatan yang namanya sosialisasi pencegahan narkoba di lorong wisata. Dan kita ikutkan juga di situ sekaligus adalah tes urin bagi masyarakat di lorong wisata. Ini penting karena bahaya narkoba ini kan bahaya kita bersama. Dan ini tidak melihat segmentasi masyarakat. Dimanapun bisa terjadi. Tapi kita harus meyakinkan bahwa program-program di lorong itu harus bebas narkoba, ya, supaya kemudian memang ke depan itu bahwa untuk wisata itu bahwa memang lorong itu bersih, tidak ada peredaran, tidak ada penggunaan zat-zat aditif yang dilarang. Nah, itu kita harus yakinkan. Nah, itu tugas kami dari Kesbangpol. Ini bersesuaian dengan program BNN dan kerjasama dengan Pemkot itu Kelurahan Bersinar. Jadi kita akan mencari nanti ada 5 kelurahan yang kita kerjasama dengan BNN. Itu kemudian nanti di lorong-lorong itu kita ikutkan program itu. Dan mudah-mudahan ini berjalan baik karena kami juga sudah bekerja sama dengan teman-teman LSM penggiat anti narkoba untuk kemudian di sana itu ada agen-agen yang kita akan bentuk nanti, agen-agen anti narkoba. Oke, jadi nanti dibentuk agen khusus ya menjadi pengawal atau pengawas mungkin. Oke Pak, kemudian kita melihat kalau kita lihat tugasnya memang Kesbangpol sangat-sangat besar karena memang seluruhnya itu menjadi tugas pokok dari Kesbangpol. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang nih realitanya atau kita lihat beberapa tahun belakangan yang namanya perselisihan antar ormas. Kemudian kita nggak luput juga dari misalnya perselisihan antar budaya maupun juga misalnya mohon maaf agama juga
kita nggak bisa pungkiri bahwa itu akan terjadi apalagi di kota besar seperti kota Makassar. Nah, apakah bentuk penanganannya juga melibatkan Kesbangpol atau seperti apa? Ataukah memang hanya menaungi saja seperti misalnya tadi Pak Zainal bilang pelaporan organisasinya saja kepada Kesbangpol atau ada turun langsung nih? Oh tidak, memang Kesbangpol yang menangani. Okay. Kalau kita bicara konflik sosial, di Kesbangpol ini ada kegiatan tim koordinasi penanganan konflik sosial. Baik. Itu melibatkan SKPD dan aparat keamanan di dalamnya. Ya, itu kita rutin melakukan pertemuan tiap bulan, ya, dan kita menganalisis potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi. Ya, menjadi rekomendasi kepada Forkompinda langkah-langkah apa yang kita harus ambil ke depan. Ya. Tapi separah apa nih Pak? Maksudnya kejadian-kejadian seperti itu di Kota Makassar sendiri gimana dari Kesbangpol melihatnya? Alhamdulillah setelah kita lakukan treatment ini kan dalam beberapa bulan terakhir ini ya 6 bulan 8 bulan ini kan semakin menurun itu. Iya. Di ujung tanah kita lihat itu 2 tahun tidak selesai dengan lakukan treatment dengan tim konflik sosial dengan arahan Forkompinda itu kan alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Baik. Memang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kemudian kita pungkiri bahwa potensi-potensi itu tetap ada. Kota besar sebesar Makassar ini potensi konflik sosial itu tinggi ya. Tapi di tim konflik sosial itu sedapat mungkin bisa melakukan scanning, profiling kira-kira kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan itu bisa terjadi dan melebar. Ya, jadi kita melakukan juga upaya kanalisasi. Ya. Upaya kanalisasi supaya tidak melebar. Khususnya memang yang paling rawan adalah konflik-konflik yang bersifat sara. Ya, baik itu agama maupun suku ras. Tapi alhamdulillah kalau agama kan tidak pernah kita dengar terjadi begitu. Walaupun kemudian persoalan-persoalan pendirian rumah ibadah kadang-kadang perlu pendekatan khusus karena ada misalnya sedikit-sedikit penolakan. Betul. Yaitu melalui forum yang namanya tim FKUB. Ada tim yang menangani itu. Jadi beda tim menangani permasalahan keagamaan, beda tim menangani persoalan etnis. Kalau keagamaan ada tim forum kerukunan umat beragama. Kalau masalah etnis ada tim forum pembauran kebangsaan. Jadi misalnya adik-adik kita di Organda, organisasi daerah, ya semacam misalnya KEPMI, BONE, IPMIL, ya itu melalui tim forum pembauran kebangsaan. Nah, kita lihat kemarin kejadian, Kesbangpol turut andil untuk melakukan treatment itu. Dan kami sudah bersepakat dengan adik-adik di Organda juga sekarang ini, mungkin ke depan, ya sebulan ke depan, kita lakukan dialog kebangsaan dengan melibatkan seluruh Organda yang ada di Makassar. Ya, ini upaya-upaya untuk mengkanalisasi masalah sebenarnya dan memberikan ruang-ruang juga bagi adik-adik kita itu kemudian untuk kemudian menyatakan pendapatnya. Betul. Iya, menyalurkan pendapatnya dan mendengarkan kira-kira apa yang menjadi masukan-masukan yang dibutuhkan oleh mereka. Baik, jadi istilahnya merangkul semuanya Pak ya. Harusnya supaya begitu, ya karena itu bagian daripada upaya kebangsaan. Iya, nah dalam hal ceritanya merangkul atau istilahnya kita bagaimana supaya semuanya tuh merasa bahwa mereka dilibatkan, baik itu mungkin organ-organda maupun ormas-ormas. Nah, adakah di antara mereka yang kemudian menutup diri Pak? Yang kemudian menganggap bahwa wah ada nih kepentingan nih atau ada nih yang seperti ini nih, kita tidak mau nih kalau yang kayak begini. Selama saya di Kesbangpol tidak ada itu. Justru beliau ini saya tadi 2 lagi teman-teman itu yang minta audiens. Jadi sebenarnya fungsi pemerintah itu membuka ruang dialog. Itu kuncinya. Kalau kita menutup ruang dialog, akhirnya menyebabkan resistensi. Nah, kita tidak menginginkan itu. Kita membuka ruang dialog, ya. Forumnya banyak.
di Kesbang kita bisa fasilitasi untuk forum. Kemarin saya 2 hari lalu jadi narasumber di acara Dialog Kebangsaan KEPMI Bone. Sebelumnya kemudian seminggu yang lalu saya menjadi narasumber di Dialog Lintas Agama yang diadakan adik-adik Dema UIN Alauddin. Jadi sebenarnya kami pemerintah kota ini adalah membuka selebar-lebarnya ruang dialog supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota itu bisa tersosialisasi dan dipahami oleh seluruh stakeholder. Itu yang penting, ya. Dan saya rasa juga dari masyarakat ketika ada yang ingin disampaikan, Kesbangpol juga tentu membuka diri, Pak ya. Tentu, karena ruang-ruang kritik itu, saran-saran itu penting untuk perbaikan kebijakan. Karena kita tidak bisa memonopoli kebenaran sendiri. Betul. Tentu harus ada koreksi untuk perbaikan kebijakan ke depan. Baik, satu lagi nih Pak, sebagai closing statement mungkin ada arahan atau semacam hal-hal yang mungkin sangat penting, urgent untuk disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan dari program-program Kesbangpol ini sendiri. Kalau tadi kita lihat ada beberapa program yang kemudian akan jalan, yang kemudian juga sudah berjalan. Bagaimana harapan dari Kesbangpol sendiri terhadap masyarakat? Sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi ini adalah bagaimana membuat kondisi yang kondusif di Kota Makassar. Kenapa ini penting adalah kita punya agenda kebangsaan yang sudah dekat ini dalam beberapa tahun ke depan, yaitu pemilu dan pilkada. Betul. Ya. Pemilu sudah masuk tahapan kemarin, 14 Juni 2022. Ya. Tentunya karena kita menyongsong agenda kebangsaan ini, situasi seluruh Indonesia, termasuk khususnya Kota Makassar, perlu kita jaga dengan baik. Karena apa-apa yang saya sampaikan tadi ini adalah ujung-ujungnya adalah menjaga kondisi itu supaya masyarakat bisa beraktivitas, ruang-ruang ekonomi bisa terbuka. Dengan ruang-ruang ekonomi terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat menjadi sejahtera. Betul. Nah, kalau itu kemudian ada sumbatan-sumbatan, ada halang-halangan, tentunya itu tidak akan tercapai. Dan akumulasi kalau itu terjadi, tentu semakin banyak konflik sosial di masyarakat. Memang tantangan kita ke depan ini adalah konflik sosial yang timbul akibat tahapan-tahapan dari pemilu dan pilkada. Kan ada pemilu pilkada, ada pelaksanaan pemilu pilkada, ada pasca pemilu pilkada. Tentunya di 3 tahapan itu punya potensi konflik masing-masing. Bisa menjadi pemicunya, Pak. Iya, memang yang saya mau sampaikan kepada semua stakeholder adalah yang penting perlu kita jaga ini adalah kekuatan media sosial sekarang, ya. Karena media sosial ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, dia akan menjadi sumbu pemicu juga konflik sosial nanti. Betul. Ya. Karena kalau kita tidak, karena begini, yang perlu kita bangun termasuk mungkin seluruh stakeholder pemerintah Kota Makassar ada literasi demokrasi digital. Literasi, saya ulangi lagi, literasi demokrasi digital. Ya. Kalau itu belum bagus, maka penggunaan media sosial itu bisa berakibat potensi konflik. Ya. Tentunya akan timbul yang namanya ujaran kebencian, hoax, dan sebagainya. Nah, itu kemudian perlu sama-sama kita amati bersama, karena biasanya konflik di lapangan itu berawalnya dari media sosial. Ya. Dan sudah banyak. Iya. Pak. Dan ke depan ini tidak akan berkurang. Kenapa? Karena media sosial ini masih dianggap sebagai sebuah sarana kampanye yang murah, masif, dan paling efektif. Ya. Paling efektif. Ya. Nah, ini juga kita amati. Iya. Tentunya bantuan dari teman-teman Kominfo. Betul, dan ini juga menjadi tanggung jawab, tugas besar dari Kesbangpol untuk bagaimana supaya Kota Makassar ini tetap kondusif kondisinya, meskipun ke depan kita akan menghadapi sebuah kegiatan besar ya, itu bukan hanya di Kota Makassar tapi seluruh Indonesia, Pak. Nah, kita berharap dengan adanya program-program dari Kesbangpol itu sendiri bisa berjalan lancar, sukses, mau yang sudah berjalan maupun yang akan segera dilaksanakan.
Dan tentu partisipasi masyarakat juga sangat penting. Jadi bukan hanya Kes Bangpol saja yang kita harap terus bergerak, masyarakat pun kita perlu partisipasinya. Sekian dulu untuk Bapedah Corner hari ini. Terima kasih Bapak Zainal sudah berbagi informasi dengan kami, dan nantikan konten-konten kita berikutnya tentunya di Bapedah Corner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.